Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak usah berpanjang-panjang. Berdiri kami di sini untuk presentasi, bukan untuk mencurahkan isi hati. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan field trip botani di Forest dengan judul Eksplorasi Morfologi, Fisiologis Vegetasi dalam Lahan Agroforestry. Untuk latar belakangnya sendiri adalah agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang menggabungkan vegetasi, hutan, dan pertanian untuk memperoleh manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Dalam agroforestry terdapat berbagai jenis tumbuhan dengan beragam morfologi dan fungsi yang berbeda-beda. Setiap tempat agroforestry yang berbeda memiliki jenis vegetasi yang berbeda pula. Salah satunya agroforestry daerah dataran tinggi yang memiliki vegetasi yaitu seperti pinus dan kopi. Pinus menyediakan naungan bagi kopi untuk mengurangi erosi dan memperbaiki kualitas tanah. Kombinasi keduanya ini menghasilkan beragam manfaat ekonomi seperti kayu, resin, dan kopi, serta cocok untuk lingkungan bersuhu tinggi dan lahan yang miring. Tidak hanya pinus dan kopi yang ada di situ, maka pengamatan ini dilakukan untuk memahami bagaimana variasi tumbuhan berkontribusi pada fungsi ekosistem dan meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Untuk tujuannya sendiri, pertama, mengetahui morfologi fisiologi tumbuhan dari akar, batang, daun, bunga hingga buahnya. Yang kedua, mengetahui perbedaan morfologi antar spesies vegetasi dalam agroforestry. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, mengetahui peran suatu vegetasi dalam ekosistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanaman kopi. Kopi merupakan bahan minuman utama atau untuk membuat kopi yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi budaya di Indonesia. Minuman kopi sendiri disukai banyak kalangan, maupun muda maupun tua. Di sini dilakukan pengamatan yang didapatkan data berupa daun dengan daun kopi berbentuk lonjong memanjang ke lonjong dengan ujung meruncing. Yang kedua, didapatkan data berupa batang kopi, yang dimana tanaman kopi ini merupakan tanaman dikotil dengan tipe cabang lateral dan akar tunggang. Yang ketiga, didapatkan buah kopi yang berbentuk bulat ataupun oval. Saat masih muda, buah kopi berwarna hijau dan akan memerah saat sudah matang atau tua. Yang keempat, didapatkan pengamatan berupa bunga, yang dimana buah kopi berwarna putih dan tumbuh berkelompok di ketiak daun. Dan yang terakhir, didapatkan tanaman kopi memiliki tipe tajuk spreading atau melebar dengan tipe sedang yang berkisar antara 25% sampai 75%. Setelah dilakukan perhitungan dan pengamatan, didapatkan tinggi kopi sekitar 2,46 meter dengan keliling 18 cm dan diameter batang 5,73 cm. Dan untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Lanjut pada spesimen yang kami amati pada lahan UB Forest adalah tumbuhan bernama bendotan dengan nama ilmiah Galinsoga quadriradiatalis. Sebelum saya menjabarkan hasil pengamatan kami pada beberapa organ tanaman bendotan, kita harus mengetahui peranan pada ekosistem. Bendotan berperan sebagai gulma pertanian dan perkebunan, selaras yang dikemukakan oleh Murinier et al. Pada tahun 2023 yang mengelompokkannya sebagai gulma berdaun lebar pada ekosistem sawah. Kemudian masuk pada pengamatan kami pada daun bendotan, bahwa daun bendotan memiliki bentuk jorong, berujung runcing dengan pangkal
memiliki gerigi yang khas, kemudian memiliki daun yang berukuran cukup kecil dan berbulu tebal. Masuk pada pengamatan organ batang, bahwa batang tanaman gandotan ini memiliki bentuk bulat dan dia berambut. Arah tumbuhnya adalah menjalar dan percabangannya termasuk pada jenis monopodial. Lanjut pada organ akar. Akar dari tanaman gandotan adalah akar tunggang. Tumbuhnya lurus ke bawah dari biji. Fungsi dari akar tunggang ini adalah untuk menjangkar tanaman ke dalam tanah dan menyerap air serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman gandotan tersebut. Selanjutnya, spesimen tersebut kami bawa dari lahan UB Flores untuk kami amati di laboratorium Universitas Brawijaya. Ketika kami mengamati di bawah mikroskop, kami dapat menyimpulkan bahwa tanaman gandotan ini memiliki jenis stomata termasuk pada tanaman dikotil. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa karakteristik, yaitu saat kami mengamati, sel penjaganya berbentuk khas seperti ginjal atau kacang yang tersebar secara acak. Ciri tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anu et al. Tahun 2017 bahwa tumbuhan bertulang daun mirip seperti pada tanaman dikotil memiliki stomata yang tersebar acak. Untuk spesimen selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kami juga mengamati rumput teki dengan nama ilmiah Sphaerus brevifolius. Nah, rumput teki ini berperan sebagai gulma. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai gulma? Karena rumput teki ini bisa berkompetisi dalam penyerapan nutrisi dengan tanaman budidaya. Nah, selanjutnya lanjut ke morfologinya, yaitu bunganya itu bertipe spikelet atau berkelompok dengan warna hijau muda dan berbentuk bundar memanjang dengan panjang 4-8 mm dan setiap spikelet mengandung beberapa bunga kecil. Untuk akarnya itu berbentuk timpang yang pendek menyebar dengan tipe serabut untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Nah, di sini selanjutnya untuk batangnya. Jadi batangnya itu berbentuk segitiga dengan permukaan yang licin. Nah, arah tumbuhnya itu tegak dengan percabangan simpodial. Di sini batangnya itu memiliki tinggi sekitar 1-2 mm dan seringkali halus atau sedikit berbulu. Untuk daunnya berbentuk linear lancet dengan panjang antara 3-10 cm dan lebar 1,3-4 mm. Nah, warna daunnya ini hijau cerah dengan permukaan halus dan ujung yang runcing. Nah, di sini kami juga mengamati stomata pada rumput teki. Stomata pada rumput teki ini bertipe parasitik, di mana stomata ini dikelilingi oleh 2 sel pendamping yang memanjang sejajar dengan pori stomata. Nah, tipe stomata ini itu banyak ditemukan pada spesies dalam keluarga Cyperaceae. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini kami akan menjelaskan spesimen selanjutnya, yaitu sintrom dengan nama ilmiah Rhazocephalum crepidioides. Rhazocephalum crepidioides yang juga dikenal sebagai sintrom adalah gulma yang sering ditemukan di lahan pertanian dan kawasan hutan. Bunga sintrom termasuk terminalis berbentuk tabung yang ada mangkuk merah kecoklatan. Menurut Rahmawati dan Sulistiawati 2021, bahwa selain bunga yang indah, bagian lain dari tanaman sintrom sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati luka atau gangguan pencernaan. Sintrom memiliki akar tunggang, menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki satu akar utama sebagai akar dominan yang tumbuh ke bawah kemudian bercabang menjadi akar-akar kecil. Selanjutnya yaitu daun sintrong, di mana terletak secara tersebar pada batang dengan tangkai daun yang berkelina, yang berbentuk jorong memanjang, ujung daun cenderung runcing dan pangkal daunnya ini menyempit. Tulang daunnya juga menyirip dengan tepi daun bergerigi, daging daunnya tipis, permukaan daunnya kasar. Dan yang terakhir adalah batang sintrong berbentuk silindris dengan karakteristik lunak, berair dan beralur dangkal. Batangnya ini berbulu dan cenderung kasar. Batang tumbuh tegak lurus ke atas, bercabang banyak, terutama pada bagian atas tumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, next adalah tumbuhan paku dengan nama ilmiah yaitu Pegopteris connectilis. Nah, pertama kita lihat pada daunnya. Daunnya ini dia memiliki struktur daun yang tidak lengkap dengan tulang yang menitip, lalu bercabang halus, tepinya bergerigi. Nah, dia permukaannya berambut, lalu daun ini mempunyai lancet yang berujung dan berpangkal meruncing. Lalu selanjutnya
Daun ini memiliki modifikasi terlihat pada daun dagingnya yaitu tipis seperti selaput dan membantu dia untuk pada lingkungan yang lembab. Kalau kita lihat pada batangnya, nah batangnya ini memiliki bentuk berupa rimpang dan juga permukaannya ini yang berambut. Lalu arah tubuhnya ini tegak. Selanjutnya kita pada akarnya ini terdiri dari 5 pendek yang menyebar dan akarnya itu berserabut yang berfungsi untuk menyerap air pada tanaman. Lalu selanjutnya dia berwarna kemerahan dan memiliki struktur yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh pada tanaman yang lingkungan yang lembab. Lalu yang terakhir, tumbuhan ini memiliki sebuah pertumbuhan daun yang lebat. Lalu selanjutnya tanaman ini biasanya tidak dianggap sebagai gulma. Mereka jarang bersaing pada tanaman lain. Lalu dia ini memiliki spora yang sangat kecil dan ringan. Biasanya ditemukan di bawah daun. Lalu dia mudah terbawa angin dan atau air ke tempat yang baru, di mana mereka dapat berkecambah dan tumbuh menjadi tanaman paku yang baru. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di UB Forest, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa spesies vegetasi di dalamnya, seperti tanaman kopi, rumput teki, sintrong, bandotan, dan juga tumbuhan paku, dengan morfologi yang berbeda-beda untuk bertahan hidup di lingkungannya. Fisiologi tanaman dapat berbeda-beda karena masing-masing jenis tanaman memiliki adaptasi khusus untuk memenuhi kebutuhan air, nutrisi, dan cahaya dalam lingkungan tertentu. Faktor-faktor seperti tipe akar, bentuk, dan juga struktur daun, serta mekanisme fotosintesis dan penguapan semuanya bervariasi di antara spesies tanaman. Selain itu, setiap spesies juga memiliki perannya tersendiri dalam suatu ekosistem agroforestry seperti tanaman budidaya dan gulma yang dapat berkompetensi dalam penyerapan nutrisi. Baik, selanjutnya puja dan puji syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat ridho dan rahmat-Nya. Kami mampu menyelesaikan proyek ini, ujian akhir praktikum botani dengan baik. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing Karena kami sudah dalam dimulai, maka harus mendalami diakhiri. ilmu Jika botani. diakhiri tanpa Terima dimulai, kasih maka kami bukan ucapkan presentasi, pula tapi kepada masalah kakak-kakak asisten yang telah membimbing kami dengan penuh hati sampai kami bisa mengerjakan proyek ini dengan baik. Yang terakhir, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah dengan aktif bekerja selama saat pengamatan untuk mengumpulkan data hingga selesainya proyek poster ujian akhir praktikum botani 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.